Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, setiap manusia diciptakan memiliki hati. Hati adalah suatu bagian tubuh yang sangat sensitif, di mana kalau isinya adalah baik, maka seluruh tubuh juga akan baik. Apabila isi dari hati itu buruk, maka keseluruhan dari tubuh juga buruk. Dan salah satu yang dapat mengotori hati kita adalah kemaksiatan. Dan kemaksiatan itu merupakan salah satu racun yang dapat merusak hati manusia. Ada 4 yang termasuk dari racun hati yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah banyak bicara. Seperti yang kita tahu, manusia juga diciptakan memiliki lisan masing-masing. Dan setiap orang memiliki kemampuan untuk menjaga lisan tersendiri. Lisan itu bagaikan pedang bermata dua. Apabila seorang penggunanya bisa menggunakan dengan baik, maka itu tidak akan melukai siapapun. Tapi di sisi lain, karena ada dua sisi dalam pedang tersebut, pasti jika tidak bisa menggunakan dengan baik, itu juga akan merusakkan orang lain, maupun juga dapat menghancurkan diri kita sendiri. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan, mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan kita. Dalam hadisnya yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan segala sesuatu yang baik, atau lebih baik dia diam. Itu membuktikan bahwasanya jika kita tidak ingin melukai perasaan orang lain, maka hendaknya kita membicarakan segala sesuatu yang baik saja. Jika kita tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu yang baik, maka lebih baik kita diam dan tidak mengatakan apapun daripada nanti berefek melukai perasaan orang lain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, racun hati yang kedua yaitu banyak makan. Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita, umatnya, bahwasanya manusia itu diciptakan dalam perutnya itu memiliki 3 bagian. Sepertiga bagian dari perut itu sebenarnya digunakan untuk makan, sepertiga dari perutnya juga digunakan untuk minum, dan sepertiga sisanya itu untuk bernapas. Itu artinya bagian tubuh kita itu diciptakan untuk bisa menampung porsinya masing-masing. Nah, dengan banyak makan, itu akan menimbulkan berbagai macam kemudorotan. Yang pertama, dari sisi kesehatan, apabila orang yang banyak makan, itu juga pasti akan menimbulkan masalah di tubuhnya. Apalagi jika kita mengkonsumsi makanan yang kita tidak tahu apakah yang kita konsumsi itu secara kesehatan baik ataupun tidak. Yang kedua, kebanyakan makan itu juga dapat menumpulkan daya ingat, dapat melemahkan hati, dan juga mengurangi perasaan seseorang. Jika keinginan kita untuk makan meningkat, maka otomatis segala apapun yang cara yang diperlukan akan kita lakukan. Baik itu entah perbuatan yang baik untuk mendapatkan makanan tersebut ataupun perbuatan yang buruk. Oleh karena itu, hendaknya kita menjaga pola makan kita seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita terhindar dari segala bentuk mara bahaya baik secara kesehatan maupun secara spiritual. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, racun hati yang ketiga adalah banyak bergaul. Mengapa banyak bergaul kok bisa dikatakan racun hati? Karena kita harus bisa mengontrol pergaulan kita. Karena kita jika bisa memilih pergaulan yang baik, jika bisa melaksanakan pergaulan yang baik, maka itu dapat menimbulkan dampak yang positif juga bagi kita. Kita akan mendapatkan banyak teman, terutama khususnya jika teman itu memberikan respon yang baik, memberikan manfaat yang baik, itu juga akan kembali kepada kita manfaat tersebut. Namun apabila kita bergaul dengan seseorang atau mungkin dengan kelompok yang salah, alih-alih kita bisa mendapatkan manfaat,
atau mendapatkan banyak pelajaran bermakna buat kehidupan, justru kita bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan, kesesatan, dan juga segala bentuk hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bisa terjadi. Oleh karena itu, apabila kita bergaul, maka bergaulah dengan seperlunya. Pandai-pandailah memilih teman, pandai-pandailah memilih kelompok pergaulan. Insya Allah jika kita pandai memilih pergaulan, kehidupan kita pun juga akan mengikuti pergaulan yang kita pilih. Apabila pergaulan itu baik, maka kehidupan kita juga akan terarah menuju ke yang lebih baik. Namun sebaliknya, apabila pergaulan kita buruk, maka tidak menutup kemungkinan segala bentuk kemaksiatan dan keburukan akan menimpa ke diri kita. Kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, racun hati yang keempat yaitu adalah banyak melihat atau memandang. Seperti yang kita tahu, selain lisan, manusia juga diciptakan dengan kedua mata. Sepasang mata yang dapat melihat dunia, yang dapat melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik yang sifatnya jelas maupun yang tersembunyi. Mengapa kita harus menghindari racun yang disebut dengan penglihatan ini? Karena ada beberapa mudarat yang bisa ditimbulkan dari sepasang mata yang telah Allah karuniakan kepada kita ini. Yang pertama adalah penglihatan yang berlebihan itu dapat menimbulkan orang yang kita pandang itu merasa tinggi hati, merasa akan semakin merasa dirinya itu banyak berlagak, bertingkah dan sebagainya, dan membuat kita menjadi semakin tertaut hati dan perasaan kita kepada orang tersebut. Yang kedua, bahayanya adalah dari pandangan juga dapat masuk bisikan-bisikan setan yang akan dapat menjerumuskan pikiran kita menuju hal-hal yang kemaksiatan dan juga tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya segala bentuk kemaksiatan yang sedang merajalela di sekitar kita, baik itu pergaulan bebas, pelecehan seksual, dan lain sebagainya, itu juga sebagian besar adalah dipengaruhi oleh mata. Dan jika kita bisa mengendalikan mata kita dengan baik, maka kita tidak akan pernah terpengaruh oleh bisikan atau rayuan setan. Kemudian yang ketiga adalah dapat menimbulkan dampak yang buruk, terutama khususnya adalah dapat menumpulkan ingatan dan juga dapat mengeraskan hati dan perasaan seseorang. Apabila kita sudah menyukai dengan sesuatu yang menurut kita bagus, pasti pemikiran dan juga hati kita itu akan terus fokus tertuju kepada sesuatu itu. Dan kita akan berusaha untuk mencapai apa yang kita pandang itu dengan segala cara. Baik itu cara yang baik, cara yang terpuji, cara yang terhormat, maupun cara yang tercela atau tidak terhormat. Oleh karena itu, sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat menundukkan pandangannya dari segala hal-hal yang dapat menimbulkan kemaksiatan maupun kemudaratan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Itulah keempat racun hati yang dapat meracuni hati kita, dapat menumpulkan perasaan kita. Semoga kita semua senantiasa terhindari dari racun-racun hati tersebut dan senantiasa memberikan hati kita hati yang suci dan juga bersih dari segala bentuk kemaksiatan dan keburukan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.